يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Istiqomah yang semoga dimuliakan Allah. Pada kesempatan berbahagia, alhamdulillah pada malam hari kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan dan memiliki waktu luang untuk senantiasa kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai bentuk ketaatan, dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Mudah-mudahan dengan kedua apa yang bisa kita kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kasih sayang dan pengampunan kepada kita semua. Sebab dengan keduanya lah seorang hamba akan masuk ke dalam surganya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la yudkhila ahadan al-jannata amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga karena lantaran semata-mata amal kebaikannya. Mengapa demikian? Karena memang antara amal kebaikan yang sudah kita kerjakan bahkan itu tidak pernah sebanding dengan nikmat yang Allah telah berikan. Tidak sebanding. Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmatnya, kalian dipastikan tidak mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Sedangkan amal yang kita laksanakan amat terbatas bilangannya, amat terbatas jumlahnya. Adapun nikmat yang Allah berikan terlalu banyak untuk dihitung, sehingga Allah katakan kalian gak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Akan tetapi amal yang kita kerjakan amatlah terbatas. Apakah seseorang akan masuk semata-mata ke dalam surga karena lantaran amalannya? Mungkin barangkali amalannya tidak mampu membayar kenikmatan yang Allah telah berikan demikian banyak. Amalan yang dikerjakannya yakin nggak mampu membayar nikmat Allah yang di dunia, belum nikmat yang di surga, belum nikmat yang di akhirat. Nikmat dunia saja ya, yang banyak melalaikan manusia, tidak mampu kita bayar dengan amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh kita berbilang, kemampuan kita terbatas. Itu pun kita tidak tahu secara pasti seberapa banyak yang diterima dan seberapa banyak yang tertolak.
Kita nggak tahu secara pasti berapa banyak yang telah diterima dan berapa banyak yang telah ditolak. Jangan-jangan persentase yang tertolak jauh lebih banyak yang diterima. Kita kan nggak pernah tahu. Lantas kemudian itu mampu membayar nikmat yang Allah berikan dari kenikmatan dunia. Bagaimana dengan nikmat akhirat? Untuk nikmat dunia hanya tidak terbayar, tidak tertutupi, apalagi dengan nikmat akhirat. Itu mengapa Nabi katakan gak semata-mata orang masuk surga lantaran amalannya karena terlalu kecil, terlalu sedikit untuk membayar kenikmatan yang Allah telah berikan. Makanya kata Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, wala anta ya Rasulullah, bahkan termasuk amalan-amalan saja bukan yang memasukkan diriku ke dalam surga. Amalan seorang Nabi, Bapak Ibu, yang demikian agungnya, yang tentulah setiap kali mereka beramal diterima oleh Rohnya tanpa ragu. Setiap kali seorang Nabi beramal tentulah akan diterima oleh Rohnya tanpa ragu. Karena memang amalan mereka berkualitas dan berkuantitas, pastilah diterima oleh Rohnya. Namun demikian bukan itu yang memasukkan mereka ke dalam sorga, tapi yang memasukkan ke dalam sorga adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Sebab sorga adalah tempat hanya mereka yang layak masuk di dalamnya, orang yang tidak memiliki kesalahan sama sekali. Kalau saja satu kesalahan Adam alaihi salatu wassalam, yang bapak-bapak, ibu-ibu dengar berapa banyak kesalahan Adam, Bapak Ibu? Cuma satu. Apa yang Allah lakukan pada Adam bapak kita alaihi salam? Mengusirnya. Cuma satu. Berapa banyak kesalahan yang sudah kita perbuat? Ratusan, ribuan, berulang-ulang bahkan. Allah mengusir Adam hanya dengan satu kesalahan. Sebab sorga adalah tempat yang hanya layak dihuni oleh mereka yang tidak punya kesalahan. Apakah ada di antara kita yang tidak punya kesalahan? Tentu tidak. Berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh iblis ketika Allah mengusirnya dari dalam sorga? Berapa banyak kesalahan iblis? Dia nggak mau sujud kepada Adam, itu saja. Sebelumnya tidak dikenal iblis melakukan kesalahan. Hanya dengan sebuah kesalahan Allah mengusir iblis dari sorga. Karena dulu iblis tinggal di dalam sorga. Karena sebab satu kesalahan Allah mengusir Adam alaihi salatu wassalam keluar dari dalam sorga. Kalau kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita layak masuk sorga? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Sebab orang yang melakukan satu kesalahan Allah usir dari dalam sorga. Bagaimana dengan orang yang melakukan sekian banyak kesalahan? Oleh karenanya Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, kalau bukan Allah kesian sama kita gak bakal masuk sorga. Jadi yang menjadikan faktor paling utama Allah memasukkan hambanya ke dalam sorga karena Allah kesian. Karena Allah kesian. Bukan karena banyak amalannya, karena faktanya amalannya gak sebanding dengan apa yang Allah berikan dari nikmatnya. Bukan karena sebab itu. Karena karunia, kasih sayangnya. Karena Allah kesian. Dan yang kedua adalah pengampunannya. Itu mengapa Nabi memberikan harapan kepada kita, memberikan teladan bahwa dalam sehari, kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, tubu ilaihi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi SAW, wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari, kata Nabi SAW. Agar kita mencontohnya, agar kita meneladaninya. Karena berapa banyak orang yang Allah masukkan surga karena pengampunannya. Tidakkah kita lihat dan pernah kita dengar ada seorang wanita yang Allah masukkan ke dalam api neraka karena seekor kucing. Karena seekor kucing. Bukan karena mahal harga kucingnya, bukan. Karena Allah tidak mengampuni. Karena di kesempatan lain ada seseorang yang membunuh 100 jiwa manusia, Pak, bukan kucing.
Kalau tadi seekor kucing, dalam hadis lain disebutkan seseorang yang membunuh 100 jiwa manusia, tapi Allah memasukkannya ke dalam surga. Karena apa? Allah mengampuninya. Mengapa pada kasus kucing Allah tidak ampuni? Kenapa dalam kasus matinya seekor kucing dia masuk neraka, dan matinya 100 jiwa manusia dia masuk surga? Karena pengampunan. Sedemikianlah Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Akan tetapi untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang dan pengampunan, maka seorang hamba melakukan ketaatan kepada Rabb. Bagaimana Allah bisa kasihan melihat hambanya kalau hambanya durhaka kepadanya, kalau hambanya membangkang ketika diperintah kepadanya? Bagaimana Allah kasihan? Nggak ada yang kasihan. Bahkan terhadap anak sendiri kita nggak kasihan kalau dia membangkang selalu kepada orang tuanya. Bahkan anak sendiri selalu membangkang, durhaka kepada orang tuanya. Bahkan orang tua nggak kasihan sama anaknya. Maka untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang serta pengampunan di sisinya, ya dia harus melakukan ketaatan kepada Rabb-Nya, harus tunduk dengan semua perintahnya, tidak membangkang, tidak durhaka kepadanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia, sallallahu wasallam alaihi, beserta keluarga, sahabat dan umat yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita dari bab kesabaran yang kita baca dan kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada pertemuan bulan yang lalu kita menyinggung satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi secara singkat, barang siapa yang mampu menahan amarahnya dan dia mampu untuk mengendali atau untuk melampiaskannya. Seseorang ya menahan amarahnya, ketika dia mampu melampiaskannya, di situ ada nilai lebih ketimbang seseorang marah tapi tidak punya kemampuan untuk melampiaskannya. Ada sebagian orang yang marah, dia bisa melampiaskannya karena mungkin barangkali dia marah kepada orang yang lebih lemah darinya, sehingga dia mampu melampiaskannya. Namun ada juga orang yang marah karena dia marah dengan orang yang lebih kuat darinya, sehingga dia tidak mampu melampiaskannya. Kedua keadaan ini punya kedudukan yang berbeda di mata agama, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang marah dan mampu melampiaskannya, tentu menahan amarahnya jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Di sana ada upaya, di sana ada usaha, di sana ada effort. Beda hal dengan orang yang marah tapi dia tidak mampu melampiaskan amarahnya karena dia marah dengan orang yang lebih kuat darinya. Tentulah dia menahan amarahnya karena nalurinya. Karena otomatis dia harus menahannya. Karena kalau dilampiaskan habislah dia. Akan terjadi dampak masalah, akan terjadi madarat yang lebih besar daripada dia melampiaskan amarahnya. Tentulah ini dua kondisi yang berbeda. Nah, orang yang menahan marah dan dia mampu melampiaskannya, di sana ada usaha yang lebih besar, lebih berat yang Allah hargai. Usahanya lebih berat. Kata Nabi SAW, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ina ma syaa. Kata Nabi, Allah kelak pada hari kiamat kelak akan menyebut-nyebut namanya. Nama kita disebut-sebut di hadapan seluruh umat manusia. Pada hari dikumpulkan di satu tempat dan yang menyebut-nyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hari itu tidak ada yang berbicara kecuali hanyalah Allah. Dan Allah menyebut-nyebut namanya Fulan ibnu Fulan, Fulanah bintu Fulan. Allah sebut lantaran dia mengendalikan amarah yang dia mampu melampiaskannya. Dan tentu itu sebuah penghormatan, sebuah penghargaan ketika nama seseorang disebut-sebut di forum yang sangat mulia oleh zat yang paling mulia. Di forum semua orang nggak ada yang berbicara,
Nggak ada satupun manusia yang berani mengangkat suaranya. Hanya Allah yang berbicara. Saat itu manusia dalam keadaan yang begitu hening, dan Allah menyebut-nyebut namanya, tentulah seseorang akan berbangga dengannya. Jangankan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang dalam forum-forum biasa saja disebut nama seseorang, itu sampai rumah senangnya belum hilang, Pak. Sampai rumah bangganya belum hilang gitu. Ya. Mungkin sesuatu yang dia abadikan dalam perjalanan hidupnya. Begitulah bagaimana Allah menghargainya, hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa, sampai kemudian Allah berikan pilihan kepadanya para bidadari yang paling dia sukai. Nah, pada pertemuan yang lalu ada sebuah pertanyaan, apa bedanya ghaiz dan ghadab? Ghadab marah, ghaiz artinya juga marah. Secara bahasa keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama marah. Akan tetapi ghaizun sebagaimana disebutkan dalam hadis, dia lebih khusus. Apa maksudnya? Orang yang ghaiz, marah, ghaiz itu udah pasti ghadab. Tapi orang yang ghadab, marah, belum tentu ghaiz. Karena ghaiz adalah kemarahan yang memuncak. Adapun ghadab marah, tapi tidak sampai pada level ghaiz. Sehingga di situ terlihat sangat jelas upaya seseorang bagaimana dia begitu bernafsu ingin melampiaskan amarahnya, dan dia sangat mampu untuk melakukannya, dan bisa membuat jera orang yang dia murka kepadanya, tapi dia menahan dirinya. Yang dia lakukan hanya ngelus dada biar agak adem dadanya karena panas. Kemarahan itu menjadikan hatinya begitu panas. Ya. Di saat dia mampu melampiaskan semua amarahnya, menumpahkan, dan setelah itu dia tenang. Ada sebagian orang yang begitu memuncak amarahnya, begitu dilampiaskan, setelah itu tenang dia, Pak. Ya, tapi justru dia menyembunyikannya, justru dia membuangnya dan menahannya, bukan sekedar menyimpannya. Ada sebagian orang memang dia tidak lampiaskan, tapi dia menyimpan amarah itu sekian tahun lamanya. Itu tidak dibenarkan, dan itu bukan sabar. Jadi yang dikatakan bersabar bukan sekedar dia menyimpan. Karena tidak sedikit ada di antara manusia, dia memang tidak menampakkan dalam bentuk ucapannya, dia tidak lampiaskan dalam bentuk tindakannya, tapi kemarahan itu tetap ada dalam hatinya, dan dia memeliharanya, dan dia menahannya, dan ini berbahaya. Jadi yang dimaksud dengan kazoma man kazoma ghaizan, orang yang menahan dan menghilangkan, bukan sebatas menahan. Karena menahan terkadang seseorang memeliharanya, menahan terkadang menyimpannya dalam waktu yang sangat lama, dan ini sangat berbahaya. Bukan hanya dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, tapi bisa berdampak keburukan pada fisiknya. Berapa banyak, Pak, penyakit kronis itu disebabkan, dipicu dengan kemarahan yang dia simpan bertahun-tahun di dalam dadanya. Berapa banyak? Ada sebuah wawancara dalam sebuah media sosial, seorang ibu yang mengidap kanker, udah stadium 4, ya, udah stadium akhir. Ternyata begitu dikonsultasikan kepada seorang dokter, dia mengaku bahwa awalnya dahulu dia memendam kemarahan kepada suaminya yang waktu itu selingkuh dia dapati. Mungkin barangkali sudah diselesaikan, tapi amarahnya tidak juga reda di dalam dadanya. Terus dia menyimpan dalam waktu yang begitu lama. Ditanya oleh dokter, 5 tahun terakhir ibu, apa yang ibu pendam? Dia mengaku dia memendam kemarahan. Dia memendam amarah kepada suaminya selama 5 tahun, dan mengakibatkan dia kanker. Maka disarankan oleh dokter, kalau sudah stadium seperti ini jarang yang selamat. Kalau mau di kemo berulang kali, bolak-balik, sebulan sekali sampai botak tuh rambut, jarang, Pak. Ya bukan nggak ada, sangat jarang yang bisa selamat. Maka salah satu jalannya adalah untuk dia memaafkan
dan kemudian merelakan semua bentuk ujian yang Allah berikan kepadanya, semua sudah dilupakan. Kemarahan itu dibuang. Maka sejak itu dia mengikuti saran dokter, kemarahan yang ada di dadanya tersimpan sekian tahun lamanya dia bersihkan. Dia mencoba menerima kembali ujian cobaan yang Allah timpakan padanya. Dalam waktu yang tidak begitu lama, dia mengecek kembali, apakah ada peningkatan, stadiumnya makin tinggi dan lain sebagainya, dan perlahan-lahan di akhir dia sembuh dari kankernya. Dia sembuh dari kankernya. Ternyata kemarahan itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap penyakit kronis yang dilakukan oleh manusia, yang menimpa manusia. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berapa banyak katsir min amradil abdan, katsir min amradil abdan, kata Ibnul Qayyim, begitu banyak penyakit yang ada pada tubuh manusia. Apakah itu kanker, apakah itu gagal ginjal dan lain sebagainya, itu karena disebabkan tidak adanya kesabaran dalam dirinya. Berapa banyak penyakit pada fisik manusia itu disebabkan oleh ketidaksabaran hati. Begitu dia bukan tipikal orang yang penyabar, penyakitnya banyak. Karena itu bisa menjadi beban pikirannya, berawal dari situ. Apakah stroke, apakah migrain, apakah serangan jantung dan lain sebagainya, itu akibat dari kurangnya kesabaran seseorang dalam hidupnya. Nah, itulah perbedaan antara ghadab dan ghaib. Pada malam hari ini kita lanjut pada hadis berikutnya yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wa la mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dikatakan dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wa la mu'minatin fi nafsihi. Maka selama seorang mukmin dan mukminah tertimpa dengan bala, ujian, musibah dalam hidupnya, apakah ujian itu menimpa dirinya, menimpa anak-anaknya, menimpa hartanya? Ujian banyak bentuknya. Ada ujian menimpa diri dalam bentuk sakit, atau yang lain sebagainya, atau menimpa anak-anaknya, atau menimpa hartanya. Hatta yalqallahu ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah. Nabi mengungkapkan bahwa ujian yang menimpa seseorang pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, hakikatnya adalah sebagai bentuk proses penghapusan dosa. Kata Nabi, hingga dia berjumpa dengan Allah kelak nanti pada hari kiamat, dia tidak membawa kesalahan apapun, tidak membawa dosa-dosa apapun, karena sebab ujian dunia merupakan proses Allah menghapus dosa-dosa seorang hamba. Oleh karenanya Bapak Ibu, mengapa Nabi SAW mengajarkan kalau kita sedang tertimpa musibah atau ujian, Nabi mengajarkan justru dengan memuji Allah. Kita ditanya, Pak, gimana kabarnya? Kurang sehat nih. Jawabannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Padahal lagi sakit, padahal lagi tidak enak badan, padahal lagi kena musibah, tapi Nabi mengajarkan dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian bagi Allah atas semua keadaan seorang hamba, suka duka, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Nabi ajarkan demikian? Karena memang ujian merupakan proses Allah menghapus dosa. Mengapa kita tidak memuji Rabb? Mengapa dengan itu kita tidak memuji Allah? Padahal saat itu sedang berproses, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah, sedang berproses, derajatnya diangkat oleh Allah. Jika seseorang bersabar, karena kuncinya adalah bersabar.
Karena yang namanya ujian tidak hanya menimpa orang-orang beriman, ujian juga menimpa orang-orang kafir. Ujian juga menimpa orang-orang zalim. Ujian juga menimpa orang-orang yang durhaka kepada Rabbnya. Sehingga yang membedakan antara dirinya dan mereka ada pada kesabaran. Mereka tidak bersabar, orang-orang beriman bersabar. Jadi titik pembedanya adalah ada pada kesabaran. Jika kita tidak bersabar, maka tidak ada bedanya kita dengan mereka. Karena sama-sama diuji. Bukankah kita lihat orang-orang kafir hari ini juga mendapatkan ujian? Ada yang tertimpa negerinya dengan peperangan di Ukraina. Mayoritasnya Nasara, orang kafir. Allah mengujinya dengan peperangan yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun barangkali. Tanpa terasa. Menderita, sengsara. Namanya perang, Pak. Enggak perang aja harga mahal, Pak. Pajak mau naik 12%. Enggak perang nih, Pak. Damai. Gimana coba kalau perang? Ya. Negara butuh beli senjata, butuh perang dan lain sebagainya. Berapa kali lipat pajak mau naik? Sehingga itu ujian bagi mereka. Ya. Akan tetapi yang membedakan antara orang-orang beriman dan mereka ada pada kesabaran. Mereka tidak bersabar. Mereka tidak berharap kepada Allah ganjaran. Adapun orang-orang beriman, setiap kali dia tertimpa musibah, dia berusaha meskipun pahit dirasakan, dia berusaha untuk bersabar karena dia meyakini di balik itu semua ada pengampunan. Kata Nabi SAW, sampai dia berjumpa dengan Allah nanti nggak bawa kesalahan, karena kesalahannya sudah digugurkan, karena kesalahannya sudah dibersihkan dengan ujian-ujian tersebut. Makanya tadi kita katakan Nabi mengajarkan kalau kita tertimpa musibah atau apa musibahnya, ditanya oleh seseorang bagaimana keadaan, kita jawab alhamdulillah ala kulli hal, meskipun dia sedang kurang sehat, meskipun dia sedang tertimpa musibah, maka tetap dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena dibalik dari musibah dan ujian dunia di situ ada kebaikan. Ada kebaikan, Pak. Ada kasih sayang Allah justru. Allah jika menyayangi hambanya, kalau orang Jawa bilang bukan dilulu, Pak. Maksudnya apa ya kalau diterjemahkan ke Indonesia? Enggak, terus dia dimanja, disuapin terus, Pak. Allah kalau sayang kepada hambanya, Allah mengujinya. Karena di balik ujian tersebut Allah menentukan proses pengguguran dosa di situ. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau di antara bentuk kasih sayang Allah memberikan di dalam dunia ini, Pak, berbagai macam ujian, kesulitan, kesedihan, kesusahan, rasa sakit dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar kita nggak betah di dunia. Itu kan yang Qayyim. Biar kita nggak betah di dunia. Karena jika manusia betah tinggal di dunia, malah petaka. Nggak pernah terbayangkan olehnya kehidupan akhirat. Dia nggak pernah rindu dengan akhirat. Sedangkan akhirat wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kata Allah dalam kitabnya. Nah, manusia kalau hidupnya terlalu enak di dunia dan terlalu nyaman, dia nggak kepikiran akhirat. Dia merasa seolah-olah dia diciptakan untuk dunia. Padahal Allah menciptakan dirinya bukan untuk mengejar dunia, tapi Allah menciptakannya untuk merealisasikan ibadah kepadanya. Bukankah tujuan Allah menciptakan kita di dunia untuk ibadah? Bukan untuk mengejar dunia. Bukan kita katakan kita nggak butuh dunia, Pak. Enggak. Dunia adalah sarana, bukan tujuan. Allah menciptakan dunia sebagai sarana taat padanya, bukan sebagai tujuan penciptaan manusia. Bukan. Penciptaan tujuan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Nah, agar manusia tidak menjadi cinta pada dunia, betah tinggal di dunia, Allah berikan berbagai macam ujian, ya, kesedihan, rasa sakit, kekecewaan, ya, dan lain sebagainya dari yang tidak mengenakkan manusia. Allah jadikan ujian dunia agar dia selalu rindu ingin kembali ke kampung halaman akhirat. Karena di akhirat
akhirat nggak ada kesulitan, Pak. Nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi rasa sakit, nggak ada lagi rasa kecewa. Yang ada hanyalah kebahagiaan abadi selama-lamanya. Agar manusia rindu dengannya. Karena yang namanya syahwat kita terhadap dunia itu lebih rusak. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, mazibani, ya, ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wad dunya. Maka berkata Nabi SAW, kata Nabi SAW, tidaklah 2 ekor serigala yang kelaparan berminggu-minggu dia nggak makan, berminggu-minggu nggak ketemu sama mangsanya. 2 ekor serigala yang sangat kelaparan dilepas di tengah kawanan domba. Kita bisa bayangkan, Pak, betapa rakusnya itu 2 serigala. Ya, sedang kelaparan dilepas di tengah kawanan domba. Kata Nabi SAW, bi'afsadalaha, dia tidak lebih rusak dampaknya ketimbang seorang manusia yang dia bersemangat nafsu terhadap harta dan dunia. Kerusakan yang ditimbulkan 2 ekor serigala yang kelaparan terhadap kawanan domba tidak lebih rusak, kata Nabi. Orang yang nafsu terhadap dunia jauh lebih rusak nanti. Begitulah Nabi SAW memperingatkan kepada kita semua agar kita tidak lupa diri. Sebab yang namanya kenikmatan dunia menjauhkan kita dari Allah. Maka para ulama mengatakan, ya, para ulama menyebutkan bahwa mana yang lebih afdal, kita tertimpa dengan musibah, ujian dunia, ya, akan tetapi musibah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan kita mendapat kenikmatan dunia, akan tetapi kenikmatan itu melalaikan kita dari Allah. Maka lebih baik seseorang tertimpa dengan musibah, tapi dengan musibah itu dia makin dekat dengan Allah. Dengan musibah itu dia lari mendekat, bukan lari menjauh. Orang yang senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, dia akan lari, bukan mendekat, tapi dia lari menjauh dari Allah Subhanahu. Secara umum, bukan tidak ada. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ajjala lahu uqubatahu fid dunya." Kama qala, kata Nabi SAW, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah mempercepat hukumannya di dunia dalam bentuk ujian, dalam bentuk musibah. Sebab sesakit-sakitnya manusia dengan ujian dunia, ya, tidaklah sebanding dengan sakitnya azab Allah di akhirat. Sesakit-sakitnya musibah di dunia akan berujung pada kematian. Mati, selesai. Kanker itu mengakibatkan kematian. Tapi begitu orangnya mati, kankernya kan ikut mati. Nggak mungkin dia hidup lagi. Itulah ujian dunia. Apapun beratnya ujian dunia, dia akan berakhir dengan kematian. Orangnya mati, berakhirlah ujian. Tapi yang namanya siksa di akhirat tidak akan berujung dengan kematian. Karena tidak lagi dikenal kematian di alam akhirat. Di alam akhirat sana tidak ada lagi kematian, Pak. Orang yang sangat menderita nggak akan mati dengan penderitaannya. Dia akan tetap hidup. Kalaupun mati, Allah akan membangkitkan kembali dan Allah mengulang kembali dengan penderitaan yang sama atau bahkan dengan penderitaan yang lebih. Begitulah kata Nabi SAW, sehingga Allah kalau menghendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah akan berikan ujian dia. Ya. Jadi jangan kita terlena ketika kita merasa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan tidak ada ujian yang berarti dalam kehidupan kita, maka kita tidak terlena. Justru sebaliknya, barangkali Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri kita. Ya. Kita disuapin terus dengan kenikmatan dunia.
yang dengan itu kita makin jauh dari Allah. Ya. Jadi kenikmatan yang terus menerus justru bukanlah kebaikan. Coba kita lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW. Meski sudah sesoleh itu, Pak, ujiannya terus tanpa henti sampai beliau meninggal dunia. Apakah Allah benci dengan nabinya? Enggak. Allah justru cinta dengan nabinya. Tapi cinta itu Allah ungkapkan dalam bentuk ujian. Kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai seseorang, Allah ungkapkan rasa cintanya dengan bentuk ujian. Allah ungkapkan rasa cinta Allah dengan bentuk ujian. Kalau kita mencintai istri kita berikan hadiah apa yang diinginkan. Allah enggak. Allah akan berikan ujian terus, dan itu bukti cinta Allah pada hambanya. Jadi kalau di tengah kehidupan kita tanpa ada ujian, kita bukan menantang musibah, Pak, ya. Bukan menantang musibah. Tidak kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah timpakan musibah seberat-beratnya. Enggak begitu, Pak, ya. Tetap kita berlindung kepada Allah dari musibah. Tapi jika musibah telah menjadi suratan takdir, maka kita bersabar. Ya, bukan kita berharap atau bahkan menantang datangnya musibah, tidak sama sekali. Ya, tapi jika musibah itu datang, maka kita bersabar. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah ibn Hisn fanazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana min an-nafar alladhina yubnihim Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma datang Uyainah, seseorang bernama Uyainah ibn Hisn fanazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais. Dia mengunjungi saudaranya yang bernama Hurr ibn Qais. Dan Hurr ibn Qais salah seorang pejabat pemerintah di masanya Umar radhiyallahu anhu. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan one team press lah. Orang-orang dekatnya presiden yang selalu diminta pertimbangannya, masukan dan pendapat-pendapatnya. Dialah Hurr ibn Qais. Artinya apa? Dia punya hubungan dekat dengan khalifah. Dan Hurr ibn Qais adalah seorang ulama di masanya Umar, seorang ulama. Begitulah dahulu khalifah mengumpulkan orang-orang yang berada di sekitarnya, baik dari kalangan ulama, pemikir, ahli strategi dan lain sebagainya, ekonom dan sebagainya. Begitulah. Ya. Jadi jika permasalahan yang dihadapi ya strategi militer, maka orang-orang punya kemampuan kapasitas di situ yang ditanya oleh Umar. Jadi imbang, ada urusan dunia dan ada urusan agama. Begitulah Pak seharusnya. Kita sebagai seorang pimpinan misalkan di sebuah perusahaan milik sendiri atau yang lain sebagainya, ada orang-orang dekat yang memang bisa selalu mendampingi kita, mengingatkan kita. Ya. Orang-orang yang mendampingi kita dan mengingatkan kita dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Bukan hanya dalam urusan dunia. Ya. Berapa banyak orang bagus dalam urusan dunia, tapi dia melanggar urusan akhirat. Akhirnya tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Hurr ibn Qais termasuk orang yang begitu dekat hubungannya dengan khalifah. Nah, Hurr ibn Qais, faqala Uyainah libni akhihi ya ibn akhi. Kata Uyainah kepada saudaranya, sepupunya. Hurr ini sepupunya, pejabat pemerintah tadi. Dia katakan bahwa wahai sepupuku, engkau tuh dekat hubungannya dengan Amirul Mukminin Umar. Ya. Tolong ajukan perizinan, saya ingin berjumpa dengannya, saya ingin menghadap dengannya. Tolong diaturlah, diagendakan kalau saya ingin bertemu dan mengatakan sesuatu kepadanya. Maka diaturlah pertemuan antara Khalifah Amirul Mukminin dengan tadi Uyainah ibn Hisn. Dan dia seorang Arab Badui yang memang kalau dalam bahasa kita nggak ngerti toto kromo, Pak. Nggak ngerti dia tata krama.
Dia nggak bisa membedakan dia berada di hadapan siapa. Orang biasa, pejabat tinggi kan harus berbeda. Dan Islam mengajarkan hal itu. Maka dudukkan manusia ya sesuai kedudukannya. Bukan kita orang yang kita rendah, bukan kita merendahkan. Akan tetapi ada etikanya. Ya. Karena semua memiliki dampak dan akibat. Ya. Kalau kita tidak menghormati penguasa yang memiliki kuasa dan otoritas, maka kita tertimpa madarat. Ya. Maka harus dibedakan. Ya. Nah, Uyainah begitu berjumpa dengan Umar, nggak ada tata krama sama sekali. Dia ini berhadapan dengan seorang pemimpin yang wilayah kekuasaannya dari ujung timur sampai barat. Romawi tunduk di bawah kakinya, Persia tunduk di bawah kakinya. Tidak ada negara adik kuasa kecuali negara Islam pada saat itu. Kemudian datang seorang Arab, nggak punya tata krama, bertemu dengan khalifah. Orang-orang umum memanggil khalifah dengan panggilan Amirul Mukminin. Dan itu bentuk penghormatan yang tidak berlebihan. Semua orang memanggil Umar dengan panggilan ya Amirul Mukminin. Wahai pemimpinnya orang-orang beriman. Dia masuk memanggil Umar wahai anaknya Khattab. Kurang ajar. Itu panggilan buat orang Arab, dipanggil wahai anaknya, disebut nama bapaknya, itu penghinaan. Bukan penghormatan, penghinaan. Dia tidak menyadari konsekuensi yang akan menimpa dirinya, berbicara hal yang tidak senonoh di hadapan pemimpin negara adik kuasa. Negara adik kuasa. Dan Umar dengan sangat mudah bisa melampiaskan amarahnya. Tinggal menyuruh pengawalnya untuk menghukumnya dengan sangat mudah. Ini orang datang tiba-tiba memanggil bukan nama Umar lagi, Pak, yang dipanggil nama bapaknya, anaknya Khattab. Bukan wahai Umar ibn Khattab, Pak, masih agak halus tuh. Tapi kalau di Arab menyebut wahai anaknya si fulan, apalagi dia seorang petinggi, kepala pemerintah bahkan, tentu hal ini tidaklah baik. Fa wallahi ma tu'tina al-jadla wa la tahkumu fina bil adl. Udah gitu juga nggak ada basa-basinya orang ini. Langsung to the point, dia menyampaikan poinnya. Dia katakan demi Allah wahai Umar, engkau tidak membagi kekayaan negara dengan sangat adil. Pak pemimpin mana yang gak murka? Engkau tidak membaginya kekayaan ini dengan sangat adil. Dan kau pun tidak menghukum atau berhukum secara adil di tengah umat manusia. Kamu nggak adil, intinya begitu. Ya, nggak ada basa-basinya ngalor ngidul dulu baru kepada poinnya. Ini nggak masuk poinnya. Ini menundukkan atau menunjukkan betapa ya begitulah tipikal orang-orang Badui. Ya, yang memang nggak ngerti sama sekali tata krama. Dan itu sampai hari ini. Ya. Orang-orang yang hidup di tengah padang pasir jauh dari kehidupan kota, mereka punya tipikal dan karakter yang begitu sampai hari ini. Karena memang kerasnya kehidupan di tengah gurun pasir, sehingga membentuk karakter mereka demikian. Ya, tidakkah kita sering dengar bagaimana orang-orang Badui memperlakukan Nabi dengan sangat kasar? Ya, pernah tiba-tiba ditarik bajunya Nabi SAW sehingga merah membekas di lehernya, ditarik. Udah gitu minta duit lagi. Udah kayak preman aja. Gak lihat-lihat siapa yang ditarik bajunya. Ini pemimpin kaum muslimin. Tidakkah kita pernah dengar ada seorang Arab Badui yang kencing di tengah masjid, Pak? Sampai hari ini saya gak bisa bayangkan ada manusia, orang lagi kumpul begini, kencing di tengah, Pak. Kencing di tengah, tapi itulah Badui. Saya gak bisa bayangkan sampai hari ini. Tapi kejadiannya benar. Kejadiannya ada. Bukan mau kencing, Pak, udah keluar kencingnya. Bukan baru mau buka celananya, mohon maaf. Langsung kemudian dicegah, enggak, udah keluar tuh kencing. Ya. Ini bukan anak-anak, Pak. Seandainya anak-anak sekarang kencing lagi rame di tengah, kita matanya udah melotot semua, Pak ya. Ini anak-anak nih kencing di tengah. Gimana kalau seusia saya kencing di tengah?
tentunya sahabat sudah ambil kuda-kuda, sahabat sudah pasang kuda-kuda. Ini orang nggak ada tata keramanya, di tengah keramaian orang, di tengah masjid, kemudian dia kencing. Tapi hebatnya Nabi SAW, beliau nggak marah. Beliau nggak marah. Beliau justru menyuruh sahabatnya untuk mengambilkan air di ember untuk menyiram tadi bekas kencingnya. Ya, kata Nabi SAW, begitu tadi Badui sedang sementara kencing, Pak, sementara kencing. Ya, sedang berlangsung proses bagaimana dia kencing. Begitu sahabat hendak menghentikannya, kata Nabi SAW, kata Nabi, biarin dia selesai dulu. Itu sabarnya Nabi SAW, Pak. Orang udah marah semua, Nabi belum marah, dan Nabi tidak marah sampai akhir. Maka kata Nabi SAW, biarin. Antum kalau kejar makin luas nanti kencingnya dong, radiusnya makin luas. Ya, kalau dibiarin radiusnya hanya di satu titik, ya itu 10 cm lah keliling maknya. Tapi kalau Anda kejar-kejar radiusnya 5 meter ke sana itu, ya kayak orang lari di lintasan maraton tuh. Kamu dikejar-kejar, ya kalau langsung ketangkep berhenti di situ, lalu akan tangkap-tangkap. Ya, itu makin pusing bersihinnya. Nah, itulah cermatnya Nabi SAW, Pak. Di saat situasi yang begitu cepat, Nabi bisa berpikir dengan sangat cermat. Dan jarang orang bisa berpikir cermat. Dia melihat situasi yang begitu cepat di hadapannya, bisa berpikir dengan sangat cermat baik. Itu sangat jarang. Sudah ada? Oh, udah kita bunyi ya? Kembali kita lanjutkan pada hadis yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang seseorang bernama Uyainah ibnu Hisn yang menyampaikan keluhannya kepada Amirul Mukminin, namun dengan cara yang tidak patut dan tidak layak, tidak memperhatikan sama sekali etika, adab, tata krama. Bagaimana dia berbicara dengan orang yang memiliki kedudukan jauh di atasnya. Dan Islam mengajarkan ya bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Enggak boleh sama dengan orang yang seumuran dengan kita. Enggak boleh sama dengan orang yang lebih muda dengan kita. Ya tentu kita lebih menghormatinya karena dia lebih tua. Apabila dengan orang yang lebih muda, ya kan kita menyayanginya karena dia lebih kecil daripada kita. Begitulah Islam mengajarkan. Jadi bahkan termasuk kepada para pemimpin, ya, kepada para pemimpin, ya tentunya kita mendudukkan mereka sesuai dengan posisinya. Ya. Sebab namanya seorang pemimpin yang memiliki otoritas dan kuasa. Ya kalau kita tidak memperlakukan mereka sebagaimana posisi mereka, tentu akan berdampak buruk pada diri kita. Dan itu tidak dibenarkan, itu tidak baik. Ya. Dikatakan dalam hadis tadi, Uyainah mengutarakan isi hatinya kepada Amirul Mukminin yang tidak merasa puas, dengan kepemimpinan Umar radhiyallahu taala. Coba dia hidup di zaman kita sekarang di Indonesia, Pak, ya, tentu dia akan banyak bersyukur tuh hidup di zamannya Umar yang begitu adil. Ya. Umar menegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya. Bahkan dia keluar di malam hari hanya dengan seorang pelayannya demi memastikan seluruh rakyatnya malam itu makan. Ya. Tidakkah kita pernah mendengar kisah bagaimana Umar memanggul gandum dari Baitul Mal kaum muslimin yang waktu itu pelayannya mengatakan, wahai Umar, biar saya panggul, saya kan pelayan. Ya, saya kata dia, kata Umar, enggak, saya yang panggul. Emangnya nanti di hadapan Allah engkau akan memanggul beban saya, kata Umar. Saya akan memanggul nanti di hadapan Allah. Saya akan panggul sendiri. Dia bawa gandum tersebut ke rumah orang yang membutuhkannya. Begitulah Umar radhiyallahu taala anhu yang memastikan seluruh pejabatnya di semua daerah menjalankan fungsinya dengan sangat baik dan sangat ketat, Pak. Ya, dan sangat ketat. Suatu ketika ada seorang Yahudi, ya, yang di sebuah daerah kuasa Umar, entah di Syam atau di Basra, saya lupa. Ya, waktu itu bukan diambil, jadi dibeli murah tanahnya untuk dibangun masjid. Ya,
Lalu kemudian Yahudi tadi mengeluhkan, mengirim surat kepada khalifah di Madinah, ya, bahwa dia merasa tidak puas, ya, dengan, ya, lahan miliknya yang dibeli oleh gubernur di sana untuk dibangun sebuah masjid. Sampailah suratnya kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala. Maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengirim pesan tegas kepada gubernurnya. Tidak berkata-kata dengan suratnya, tapi Umar radhiyallahu taala anhu mengukir sesuatu di atas tulang belulang. Dikirimlah kepada gubernurnya. Diukir, Pak, di atas tulang untuk dikirimkan kepada gubernurnya. Begitu dilihat pesannya Umar, dirobohkan kembali masjidnya, dikembalikan kemudian lahannya. Begitulah bagaimana beliau memastikan para gubernurnya, ya, bekerja untuk rakyatnya. Akan tetapi ada saja yang nggak puas, Pak. Kalau mereka hidup di zaman kita, ya, mereka akan bersyukur bagaimana hidup di zaman Umar radhiyallahu taala. Ya, yang namanya hukum betul-betul ditegakkan. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi. Tentulah sebagai khalifah, jangankan khalifah, kita orang biasa saja akan marah tentunya, ya, dengan ucapan, dengan ungkapan seperti itu. Kata Al-Hurr ibn Qais, karena selalu menemani, mendampingi khalifah, dia tahu betul karakternya Umar. Dia sangat tahu dan sangat kenal. Waktu itu Umar betul-betul terlihat sangat marah dengan ucapan Uyainah. Ya, hampir saja Umar menghukumnya. Hampir saja Umar menghukumnya karena terlihat betul raut wajahnya begitu marah. Dan Umar hampir menjatuhkan hukuman padanya. Faqala lahul Hurr. Hurr tadi ini sebagai penasehatnya Umar langsung tanggap. Ya, langsung tanggap. Begitu Umar terlihat sangat reaktif dan kemarahannya begitu memuncak, Hurr langsung mengingatkan Umar, ya Amirul Mukminin, bagaimanapun Uyainah sepupunya, Pak, kesian juga dia kalau sepupunya dihukum. Gak tega dia lihatnya, tapi dia pandai. Hurr ini cerdas. Dia mengenal betul Umar radhiyallahu taala anhu. Orang meskipun dikenal keras, Umar sangat keras. Ya, Umar sangat keras. Begitu terpilihnya Khalifah Umar sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, semua orang ketakutan. Kata masyarakat, wahai Umar, dulu Nabi masih hidup saja, engkau udah keras, wahai Umar. Begitu Nabi meninggal dunia, Abu Bakar yang memimpin, kamu juga keras. Sekarang kamu yang memimpin, wahai Umar. Apakah lebih keras, kata masyarakat. Dulu Nabi masih hidup aja itu udah keras, benar, orang takut semua. Orang takut semua. Bagaimana sekarang kau yang memimpin, wahai Umar? Begitulah kerasnya Umar radhiyallahu taala. Tapi dia punya titik lemah. Dia kalau disebutkan dalil langsung tunduk ciut, Pak. Begitulah Umar. Kalau disebutkan dalil langsung ciut dia. Ya. Maka ketika Al-Hurr melihat kemarahan Umar sudah memuncak dan hampir saja sepupunya kena hukuman, maka kemudian dia mengutip ayat. Dia tahu sekeras-kerasnya Umar, kelemahannya kalau dibacakan ayat, langsung tunduk ciut nyalinya. Kata Hurr, Inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi wahai Amirul Mukminin. Merah mukanya, Pak. Nafasnya udah ngos-ngosan. Orang kalau marah kan gitu. Langsung dibacakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, berikanlah maaf dan perintahkanlah pada kebajikan, wa a'rid 'anil jahilin. Dan kemudian sudah, jangan hiraukan orang-orang bodoh. Ini sepupu saya bodoh, Mas. Ya, Amirul Mukminin sepupu saya bodoh ini. Dari kampung dia, nggak tahu tata krama, nggak tahu bagaimana berinteraksi dengan manusia. Ini saya punya sepupu Uyainah namanya, dia bodoh orangnya. Udah, nggak usah dihiraukan. Wa inna hadza minal jahilin wallahi ma jawaza Umaru hina talaha. Begitu dibacakan ayat tadi langsung ciut, reda.
Yang tadi suhunya hampir 100 derajat Celcius langsung turun Pak suhunya. Jadi suhu ruang. Dari suhu 100 jadi suhu ruang. Begitulah Umar radhiyallahu ta'ala. Dan begitulah seharusnya kita. Begitu dibacakan ayat sudah tunduk. Berapi-api misalkan mempertahankan argumentasinya, dibacakan ayat udah Pak diam. Kan memang ayatnya begitu. Terkadang kan kita yang mempertahankan pendapat kita berapi-api, ya, mempertahankannya, membelanya seolah-olah pendapatnya yang benar. Tapi begitu disebutkan dalil, maka dia harus tunduk. Begitulah dahulu sahabat-sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim ajma'in. Para hadirin Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Dari dua hadis Nabi SAW di atas memberikan pelajaran kepada kita semua tentang sebuah arti kesabaran. Sebuah arti kesabaran. Dan hari ini ya kita amat butuh dengan yang namanya kesabaran. Ya, yang namanya ujian kehidupan antara yang satu dengan yang lain tentulah berbeda. Tingkat kesulitannya, ya, tingkat dampak terhadap yang masing-masing orang berbeda-beda. Dan yang namanya ujian adalah konsekuensi kehidupan. Pasti dirasakan oleh semua orang yang berbeda besar kecilnya. Maka bagi seorang mukmin tetap dia bersabar atas segala bentuk ujian yang menimpa dirinya. Apakah ujian itu yang dia rasakan ada pada dirinya, sakit misalkan, menahun dan lain sebagainya, maka bersabarlah. Berapa banyak kita saksikan orang yang mendapatkan ujian menahun, bahkan dia meninggal dunia karena sebab ujian tersebut, maka bersabarlah. Maka dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dan mengampuni dosa-dosanya. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa kita bisa bersabar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah ada pertanyaan barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akhirat Ustaz, sebelumnya ini mau bertanya tentang orang yang marah Ustaz, tapi dia melampiaskan bukan kepada orang, tapi ke benda-benda sekitarnya begitu. Nah, tapi dia udah lepas habis itu statusnya gimana ya Ustaz? Baik, ada pertanyaan bagaimana ada sebagian tipikal seseorang dia marah tapi dia lampiaskan kepada benda yang tidak jarang ya benda itu rusak. Apakah dengan piring terbang, jadi UFO ada di rumah Pak, piring terbang, itu betul terbang piringnya. Ya. Artinya yang namanya menahan amarah sebagaimana disebutkan dalam hadis dan disebutkan berbagai ya bentuk fadilah keutamaan orang yang menahan amarah adalah orang-orang yang benar menahannya Pak, bukan menahan dari melampiaskan kepada seseorang, tapi melampiaskannya sudah ya seharusnya nggak terjadi. Apakah kepada barang, apalagi ke orang. Ya. Jadi yang namanya amarah itu menahan amarah yang tidak diluapkan, termasuk kepada barang. Bukan berarti kalau cuman barang nggak apa-apa. Ya. Tembok itu sekencang-kencangnya. Ya memang tembok yang nggak bakal roboh, nggak bakal pecah. Ya, tapi dia menyakiti dirinya, tapi nggak sakit, bukan berarti juga boleh. Harusnya dia mampu meredamnya. Ya, itulah tadi beberapa contoh yang tadi kita sebutkan, termasuk kemarahan Umar. Ya, Umar tidak melampiaskannya kepada benda, apalagi kepada Uyainah. Ya, jadi meredamnya, itulah yang tadi disebutkan keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ingin bertanya, tadi kan Allah menguji dengan rasa kekecewaan, kesulitan dan kesedihan dan rasa sakit, termasuk kehilangan orang tua dan dikecewakan orang. Nah, pertanyaan saya
tidak bisa selalu sabar, tapi sabaran itu membuat sampai sakit Ustaz, sampai depresi dan sakit ginjal, bahkan kekecewaan itu kita terus jadi overthinking Ustaz. Apakah itu saya kategorinya belum termasuk sabar Ustaz? Baik. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan seseorang yang tertimpa musibah dalam bentuk kehilangan orang-orang yang dicintainya, kedua orang tuanya meninggal, keluarga dekat, anak dan lain sebagainya. Lantas kemudian kesabaran dia melahirkan kesabaran dan kekecewaannya melahirkan penyakit pada dirinya, kemudian tadi berdampak buruk lah intinya. Apakah dia termasuk bersabar? Itu bukan bersabar. Yang namanya bersabar, dia mampu mengendalikan dirinya. Bahkan tidak sampai kecewa, nggak boleh kecewa. Karena yang namanya musibah adalah ketetapan Allah yang telah digariskan. Dan dia harus ridho di antara bentuk buah iman kepada takdir. Dia harus ridho dengan ketetapan Allah apapun bentuknya. Nggak boleh kecewa. Yang namanya sabar nggak boleh kecewa. Itu harus hilang tuh yang namanya kecewa. Apalagi sampai berdampak pada fisiknya, sakit ginjal dan lain sebagainya. Artinya dia tidak bersabar. Artinya tidak rela, nggak plong hatinya. Ada dahulu seorang wanita di zaman Nabi SAW yang sedang menangis di makam anaknya, putranya. Dia sangat sedih. Dan namanya wanita Pak, terbawa dengan perasaannya dan kemudian dengan kesedihannya. Semua orang tentu bersedih banyak. Kalau anaknya meninggal dunia, siapa yang tidak bersedih? Begitu cucu Nabi meninggal dunia Umamah, Nabi meneteskan air mata Pak. Tapi itu boleh. Bukan berarti sabar, gak boleh nangis. Enggak, itu nangis boleh. Yang penting dia tetap ridho. Boleh matanya berlinang air mata, tapi lisannya harus dia jaga. Nggak boleh dia mengungkapkan kalimat yang menunjukkan kalau dia nggak ridho, kalau dia kecewa, kalau dia tidak siap dengan keadaan musibah itu. Wanita tadi menangis sejadi-jadinya. Nabi melintas. Kata Nabi SAW, isbiri. Kata Nabi, sabarlah. Maka wanita tadi spontan. Wanita tadi spontan, tidak sadar yang berbicara adalah Rasulullah. Dia katakan, kamu kan sabar karena kamu gak merasakan ujian saya. Spontan Pak, jawabnya begitu. Gak dilihat dulu siapa kayak yang ngomong. Ini gak langsung aja dia mulutnya nyerocos gitu. Kamu kan tidak merasakan apa yang saya rasakan. Iyalah kamu sabar, coba kamu tertimpa juga. Terus berhenti, kan perempuan gitu ya. Harusnya cukup dengan 2-3 kalimat. Ini bisa 10-15 kalimat. Nabi pun sabar, diem. Nabi pun juga bilang, ente gak tahu siapa saya? Enggak juga Pak. Diem, Nabi pergi. Tapi ada orang lain yang melihat, wahai perempuan, kamu gak lihat tadi siapa yang ngomong? Memang siapa yang ngomong? Tadi Rasulullah. Dikejarlah Nabi ke rumahnya. Wanita tadi meminta maaf. Kalau tidak sadar, yang tadi yang menegur adalah Rasulullah. Kata Nabi SAW bersabda, inna sabra inda fatmatil ula. Yang namanya kesabaran itu terletak pada benturan paling pertama musibah. Disitulah letak kesabaran. Bukan kesabaran sebulan kemudian, atau bukan 3 tahun kemudian. Alhamdulillah saya sudah bisa rela ridho. Tapi 3 tahun kemudian, itu bukan sabar namanya. Orang kafir aja lebih cepat dari dia Pak. Jangan kemudian dia merasa bersyukur sudah bisa bersabar, tapi 3 tahun kemudian, saat benturan pertama. Disitulah letak kesabaran yang disebut-sebut dalam Al-Quran, keutamaannya ini dan itu. Disebutkan dalam hadis keutamaannya ini dan itu. Kesabaran itu yang dimaksud. Bukan sabar rela setelah berlalu sekian waktu, bukan. Maka Nabi ingatkan pada wanita itu. Jadi kalau misalkan sampai timbul penyakit, ini kan proses panjang Pak ya. Bukan proses sejam 2 jam langsung kemudian jadi nyatakan gagal ginjal tuh. Yang tadinya ginjalnya sehat, begitu tertimpa musibah sejam 2 jam dia check up, medical check up, langsung Pak bapak gagal ginjal. Kan enggak gitu. Gagal ginjal prosesnya panjang Pak. Artinya apa? Dia tidak bersabar dalam waktu yang sangat panjang, yang sangat. Jadi yang namanya sabar seketika itu dia rela plong Pak, dadanya nggak ada beban, dan itu nggak mudah.
Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, nama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu dapat ganjaran tanpa hitungan, Pak. Allah berikan sebanyak-banyaknya karena memang berat untuk bersabar. Bersabar itu panas, kata Nabi SAW. Itu barangkali kita akhiri, barangkali kita cukupkan. Dan itu doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.